Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Rashid dari IF 4611 dengan NIM 1301 223241. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas CO3 ya, kalkulus lanjut 2023, materi CO3 berarti ya. Oke, kita cabut. Nah, berikut adalah tampilannya untuk nomor 1. Carilah titik pada elips x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 16. Dan kita disuruh meminta titik di mana dia kerukungan maksnya gimana dan kerukungan saat minusnya seperti apa. Baik, kita akan langsung mulai saja. Ini kan ini adalah bentuk elips ya, karena kalau dia lingkaran itu nggak ada empatnya dan dia ada 16, berarti kita harus pecah terlebih dahulu ketika dia kondisinya sama dengan 1 itu bagaimana. Wah, mulai kayak dikit ya. Oke. Berarti ini x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 16. Kita bakal dibagi 16 terlebih dahulu. Maka masing-masing akan mendapatkan x kuadrat per 16 ditambah 4y kuadrat per 16. Ini bakal jadi sama dengan 1 ya. Dan ini kalau disederhanakan akan menjadi x kuadrat. Dan 16 itu kan 4 kuadrat ya berarti ya. Lalu ditambah, ini 4 kuadrat juga kan bawahnya kan nanti kan. Berarti ini y kuadrat aja karena bawahnya bakal sama. Lalu dia 2 kuadrat ya. Sama dengan 1. Oke. Lalu kita akan mendapatkan per masing-masing poinnya itu x per 4 kuadrat terus ditambah x per 4 kuadrat benar. Aduh, ini buram ya? Ya udahlah. X y kuadrat eh ya. Jadi karena ini sama-sama kuadrat ya, jadi ini bisa di kuadratnya diluarin gitu. Kita kurungin sama dengan 1. Oke, setelah kita mendapatkan sudah disederhanakan persamaan elipsnya, maka selanjutnya kita akan mencari titik x dan titik y-nya. Oh iya, dan ngomong-ngomong, rumus kelumpuhan itu seperti ini guys. Rumus kelengkungan. Ini ngomong-ngomong, kayaknya ngebut terus ya. Saya coba ganti koneksi dulu deh sebentar ya. Ganti koneksi. Ya, halo, kembali lagi bersama Iqbal. Kita bakal ganti device ya guys ya, ganti aplikasi maksudnya. Karena ya agak sedikit problem di situ tadi. Oke, kita bakal lanjut lagi ke rumus kelengkungan ya. Tadi sampai mana lagi ya? Oke, rumus kelengkungan. So, jadi rumus kelengkungan itu sendiri itu, oh ya BTW ini rumus kelengkungannya ada 2 titik ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Yang atas itu x aksen dikalikan dengan y double aksen, lalu dikurangi dengan x double aksen dikalikan dengan y aksen. Ini nilai mutlak ya, nilai mutlak dimutlakin. Lalu yang bawahnya itu kita kalikan dengan 3 per 2, yang mana ada x aksen dikuadratkan, lalu bakal ditambah dengan y aksen dikuadratkan. Oke, karena rumus rukungan itu kayak gini, maka kita harus cari masing-masing dia itu x y-nya tuh gimana gitu loh. Nah, oke, tabelnya kayak gini. Kita zoomin ya. Oke, setelah kita dapetin rumusnya, maka kita akan mencari masing-masingnya ya. Jadi x adalah kita kan dapat ini ya. Eh, x itu kan dia x per 4 ya. X per 4 dikalikan sorry. Dia akan sama dengan sin t. Karena dia itu apa sebutnya ya itu t. Yang itu sifat sin konstan itu loh yang kalau kuadrat jadinya 1 gitu kan. Alhasil dia itu kalau kita sederhanakan jadinya x sama dengan 4 sin t. Yang mana kalau kita turunkan lagi, x aksennya itu akan menjadi x aksennya kan berarti turunan dari sin cos ya. Berarti dia cosnya positif. Tapi ketika kita x double aksen, itu dia bakal jadi negatif. Jadinya 4 sin t. Begitu pula dengan si y, yaitu dia y per 2 ya kalau dia. Y per 2 sama dengan 2 cos t ya. Oh sorry, ini tinggal ininya. Aku udah ada catatannya guys. Jadi ini cos t itu kalau kita pindahin jadinya ini ya 2 cos t. Sama karena alasannya karena yang sin kosan tadi sama dengan 1. Kalau ditambahin semua data tambah itu. Lalu ya aksen sama dengan, nah ini kalau turunannya langsung itu jadi negatif. Berarti dia turunan kosil kan min sin. Lalu kalau kita y double aksen itu akan menghasilkan min 2 cos t. Oke, jadi seperti ini. Setelah kita mendapatkan masing-masing titiknya, ya udah kita lengkungin dulu gitu kan. Berarti kelengkungan sama dengan sebenarnya K itu ada lagi ya, tapi anggaplah K itu kelengkungan ya guys ya. Kita bakal masukin dulu x aksennya itu adalah si ini ya. Ada 4 cos t.
cos T-nya nggak? Oh iya, lupa ya. Harus tambahin T, guys. Iya, benar nih. 4 cos T bakal dikalikan dengan min 2 cos T juga. Lalu dia bakal dikurangi. X kuadrat beraksen itu 4 sin T. Lalu dia akan dikalikan dengan Y aksen. Berarti akan dikalikan dengan min 2 sin T. Tutupnya double. Jangan lupa kasih mutlak. Lalu bawahnya adalah ini, guys. 4 cos T kuadrat ditambah dengan min 2 sin T kuadrat ini ya, berdua. Oke, setelah itu ya kita bakal dikalikan aja gitu kan, kali samping dulu. Berarti kalau ini jadi karena dia sama-sama cos juga, berarti dia jadinya min 8 cos T. Lalu dikurangi dengan ini kan min 2, ini kan jadi 8. Tapi 8-nya bakal dikasih ini, jadi 8 sin kuadrat. Eh, wih, contoh mata kenapa dia kuadrat? Oh, oke. Wih, harusnya dia kuadrat ya. 8 sin kuadrat T. Iya ya, benar ya. Oke, benar. Lalu kita bakal ini, lalu bawahnya itu 16 cos, kalau kita ini kan jadi 16 cos kuadrat. Oke, lalu ditambahkan dengan 4 sin kuadrat T 3/2. Oke, lanjut. Hmm, masih sama dengan nilai mutlak, kita kalikan dalam gitu. Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Oke, Fit, masuk kamera, Fit. Sin kuadrat T, lalu kita nilai mutlakin. Lalu ini ada 6. Oh, ini apa sih? Ini jadi apa ya? Oh, oke. Kita tetap lanjut aja dulu ya. Ini jadinya 16 cos T, cos kuadrat T, terus ditambah 4 sin kuadrat T, terus ini 3/2. Oke, lanjut. Nah, karena ini nilai mutlak, jadinya yang atas itu jadi positif ya, guys. Jadi positif cos kuadrat. Oke, ini sifat ya. Cos kuadrat tambah sin kuadrat itu kan 1 ya, guys ya. Berarti ini min 8 kali 1, jadinya ini 8 aja langsung. Lalu bawahnya adalah oh iya, waduh ininya nih. Jadi kan ini kan ada sin kuadrat T. Ini tuh kita bisa convert karena ada sifatnya. Oke, kita tulis dulu sifatnya dulu deh, kita menyusul. Ini tuh bakal kita convert jadi 4 1 cos kuadrat T. Lalu kita diturin 3/2. Oke, karena ini itu kita ini aja deh. Apa, karena kan tadi kita geloncat ya. Jadi ini 8. And then what, bro? Tambah sign ya. Oke, apa posture apa. So this is going to be cos kuadrat T, terus ditambah min cos kuadrat. Kita kali silang aja ya, kali silang. Terus itu 3/2. And then the result is going to be atasnya 8, lalu ininya 12 cos. Ini kan dikurang ya, 16 kurangi 4 tuh. Jadi 12 kuadrat T, lalu sisanya adalah 4. Tapi ini masih di pangkat. Oh ya, ini kan semuanya kan pangkat 3/2 ya. Tapi itu kayaknya bisa belakangan aja sih. Jadi nggak perlu kita langsung cari nilai realnya gitu loh. Nggak apa-apa di pangkat kayak gini aja. Itu cukup. Oke, setelah kita sampai rumus kelakuannya, maka kan kita tadi mencari kelakuan saat minimum sama maksimum kan. Oleh karena itu nanti ada sebutannya rentang nilai ya. Yang mana rentang nilainya itu ketika dia maksimum atau minimum, maksimum pasti lebih besar kan. Jadi gini, berapa rentang max dan min itu kita dapatkan dari si nilai cos ini, karena nilai cos ini tuh dia berpengaruh gitu loh. Jadi kalau cos kuadrat T-nya itu sama dengan 0, maka kan ini kan 12 kali 0 kan, terus jadi 4. Nah, 4 itu kalau dia 4 itu semakin kecil
penyebutnya, maka dia makin besar nilai atasnya gitu loh. Kan itu kan pembagian kan. Nah, berarti kalau dia 1, kan 12 tambah 4 kan jadi 16. Jadi pembaginya lebih besar, penyebutnya lebih besar, malah nilainya makin kecil gitu kan. Oke, so let's go. Berarti kita cos kuadrat T itu akan menjadi 0. Sorry, max ya. Berarti ini akan jadi max saat cos kuadrat T 0, dan dia akan jadi min saat dia cos kuadrat T sama dengan 1. Sedikit revisi. Wah, astagfirullahaladzim. Oke, ini kurang bawah ya. Saya kurang sadar soalnya. Tadi ada sedikit perubahan ya di bagian sini. Kan kita kan mencari max ketika cosnya itu sama dengan 0 kan. Jadi kayak itu kan 8 per, ini harus 12 kali 0 ya. Saya salah lihat tadi. Berarti ya, tapi 12 kali 0 sama dengan sekian, terus 4, 3 per kuadrat sama dengan sekian. Oke, kita tarik. Kita nantinya bakal ke bawah aja lah ya. Ke bawah atau ke samping ya? Ke bawah aja lah. Oke, mari kita bawa dia ke bawah. Alright, 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 alright. Oke, this good. Yes, this good. Oke. Nah, apa yang menyebabkan cos itu sama dengan 0? Jadi cos T kan. Cos T sama dengan 0. Maka T sama dengan, kalau nggak dia pi per 2, temennya ya pi, apa? Pi-nya itu 3 pi per 2 gitu. Ya guys ya. Sebentar. Ya, kita akan cek ke titik-titik keduanya. So, titik yang ini itu dia akan sama dengan X 4 sin T. Maka dia akan mengakibatkan 4 sin dari 90 itu kan 1 ya. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4 gitu kan. Tapi kalau ketika y-nya sama dengan pi per 2, maka yang dihasilkan adalah 2 cos T kan. 2 cos T. Karena 2 kali 0. Jadi sama dengan 0. Maka dia itu titiknya akan 4,0. Oke. Nah, kalau misalnya titiknya itu si ini, si T sama dengan 3 pi 2, itu akan mengakibatkan X sama dengan 4 sin T. Nah, dia itu jadinya 4 min 1 kan. Jadinya dia min 4. Nah, kalau si Y ini 2 cos T, itu akan mengakibatkan 0 kan tadi kan. Berarti ya 2 kali 0. Berarti sama aja 0. 0, 0 lagi, 0 lagi. Berarti dia akan menghasilkan titik min 4,0. Itu untuk titik ketika dia maksimum ya. Oke, lalu kita akan lanjutkan ke minimum. Minimum. Oke, kelihatan kalian. Oh, kelihatan nih. Minimum saat cos sama dengan 1 ya. Cos T sama dengan 1. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi ketika 8 kalikan dengan 12 cos kuadrat T. Cos kuadrat T-nya itu jika hasilnya dia 1 ya. Satu kuadrat. Ih, 1 kuadrat ditambah 4 pangkat 3 per 2. Itu akan menghasilkan 8, 12 tambah 14 jadinya 16. 3 per 2. Lalu hasilnya set berapa catatanku coba ya, kan 8 nih. Berarti ini tuh gimana sih? 16 kan. 16 terus ini dikalinya 16. Gini ya. Itu kan ini kan. Terus 16 kali 16. Sebentar. Oke. Ini kan 8. Terus kita bisa sederhanakan jadi 4 bagi 2, terus ini 3 per 2. Coret-coret sama dengan ini 8. 4 pangkat 3, 8 per 64 sama dengan 1 per 8. Oke, lanjut guys. Oke. Lalu ketika cos
T, sorry, cos kuadrat T ya. Bukan. Oke, cos kuadrat T ya. Cos kuadrat T sama dengan 1, maka dia maka T itu antara 0 atau T-nya sama dengan ini yang terlebih. Oke. Oleh karena itu, ketika dia T sama dengan 0, dia X sama dengan 4 sin T. Nah, 4 sin T ya sama dengan 0 kan? 4 kali 0 sama dengan 0. Iya. Kalau Y itu kan sama dengan 2 cos T. Nah, itu kan sama dengan 1. Berarti sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 0,2. Lalu ketika dia T sama dengan berapa? Sama dengan T, itu berarti sama dengan X Y 4 sin T. Kelihatan kan? Kelihatan? Oke, kelihatan. Terus apa tuh? 2 cos T sama aja. Sin kuadrat ya. Satu dong. Sin Pi kan? Oh, sin Pi mah ini guys. Ada sin 180 ya? Berarti 0 deng. 180. Terus 2 cos T itu kan jadi jadi min 1. Min 1. Jadi sama dengan 0 min 2. Sama dengan dan 0, min 2. Oke. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah di atas akan punya kelengkungan maksimal ketika ketika pada titik yang atas itu 4,0 dan min 4,0. Lalu dia besar kelengkungan hubungannya adalah 1. Iya, zoom, langsung sadar. Kalau ini persamaan di atas akan punya kelengkungan minimum pada titik 0,2 dan 0,2 dengan besar kelengkungan ini guys 1/8. Oke, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 itu soalnya seperti ini ya, ada lempengan yang berbentuk lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat dia kurang dari sama dengan 1 dan dinyatakan oleh T-nya sekian. Dan kita akan mencari terpanasnya mana dan juga terdinginnya itu di mana. Kaitannya dengan minimum dengan juga maksimum. Oke, untuk mencari ini kita tuh harus mencari terlebih dahulu titik stasioner itu seperti apa gitu kan. Oleh karena itu kita akan mencari titik stasioner dari si S ini terlebih dahulu. Titik stasioner dari ini ya. Berarti ini vektor gradien dari f x, y itu akan menghasilkan vektor 0 gitu ya. Oleh karena itu kita akan mencoba satu persatu. Fx dari x, y yang itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Sorry, ini kita lihat t-nya ya. Oh, namun tambahin 2 x kuadrat tambah y kuadrat terus dikurangi y ya. Min y maka akan menghasilkan sama dengan 0 kan. Nah, oleh karena itu kan turunan dari ininya nih. Turunan dari si itunya kan akan menghasilkan ini ya, akan menghasilkan 4x kan. 4x sama dengan 0 kan. Oleh karena itu maka x sama dengan 0 gitu. Lalu ketika kita akan mencek si fy-nya, kelihatan nggak? Oke, masih aman lah ya. Ketika kita ingin mencetak fy-nya, xy itu kan dia sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini kan sama dengan 0 nih.
dan dia itu turun. Nah, gini, sorry, tadi saya agak kurang menjelaskan. Jadi kan ini kan fx ya, berarti dia itu parsial ya, turunan parsial. Kita masuk ke x, berarti ini 2x kuadratnya itu diturunin. Ini konstanta, ini konstanta. Ini jadi 0, 0. Nah, kalau ini dia ininya 0, jadi kayak ini 0, terus ini ditambah 2y, terus ini ya 0 gitu. 0. Maka 2y, sorry, ini kan ada y-nya ya, berarti y-nya sama dengan 1, dikurang 1. Nah, si 2y itu, karena 2y 1 itu sama dengan 0, maka y sama dengan setengah. Alright, kita kan udah dapat nih titik kritisnya itu, jadi titik stasionernya adalah titik stasioner. Sorry, bukan titik stasioner, titik kritisnya ya. Oke lah, titik kritis. Itu ini saya ada referensi dari ini ya, saya ada jadi sama Tiroy. Jadi titik kritisnya adalah ini 0 sama ini ada 1,5 ya. Dan cek apakah masuk ke range. Jadi setelah kita inputkan, kan ini kan ada ini ya, berarti kayak x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Kita sen aja 0 kuadrat ditambah setengah kuadrat itu kan dia sama dengan 1 gitu loh. Karena ini tuh ini apa? 0 kuadrat kan 0 nih. Terus 1 itu kan 1/4 kan ini. Ditambah ya. Iya, berarti 1/4 ya. 1/4 itu masih kurang dari per 1. Berarti sama dengan true. Berarti boleh ya guys ya. Ini masih sesuai range gitu kan. Dan kita bakal mencari karena kita sudah mendapatkan titik kritisnya. Titik kritis nih. Sudah mencapai titik kritis. Maka kita bakal mencari titik nilainya itu berapa gitu. Berapa nilai pada titik kritis 0,1/2. Dan hasilnya adalah jadi 1/2. Itu kan kita assign ya, berarti ini 20 kuadrat, terus ditambah y-nya itu berarti dia setengah, terus dia bakal dikurangi 1/2. Berarti sama dengan ini bakal jadi 0, 0 terus ditambah 1/4, terus dikurangi 1/2, ya hasilnya 1/2. 1/4 dikurangi 2/4 ini 1/4. Oke. Oke ya. Jadi arahannya kalau ketika sudah mendapat titik kritis dan kita harus ketahui bahwa ini adalah persamaan lingkaran lempengan yang berbentuk lingkaran, karena dia itu berbentuk lingkaran dan itu adalah cos t kuadrat, itu kan lingkaran ya, berarti persamaan bidang S itu kita bisa ubah gitu loh, jadi X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Maka X sin T kayak iya gitu guys. Sorry berantakan ya. Cari titik batasnya misalkan X. Oke. Oke. Maka persamaan dapat ditulis 2 cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T dikurangi sin T sama dengan T X, Y. Oleh karena itu, setelah kita dapatkan ini, kita bakal turunin.
untuk mendapatkan titik stasioner. Oke, cari titik stasioner. Hmm, cari ini kelihatan nggak? Nah, ini nggak kelihatan tadi nih. Ini tadi kayak gini ya. Oh ya, tadi ya pas nggak butik ini. Oke, cari titik stasioner. Hmm, hmm, setelah diturunkan. Sorry. Maaf ya, tulisannya jelek kak. Sebenarnya agak bisa ya. Saya tidak boleh diturunkan. Oke, mari kita lanjut. Jadi kan ini T aksen ya, T aksen sama dengan TXY. Kita kan sudah dapat ini ya. Berarti ini kalau digeserin itu karena cos itu turun jadi min sin, jadi ya sin T ditambah turunan ini juga ya. Karena ini sebutnya apa? Cos U ya. Cos U ada cos T nih. Lalu dia bakal ditambah 2 sin T cos T karena dia juga sama kayak gitu. Lalu ketika dia sementara ini kan sin itu kok itunya cos ya. Terus dia kalikan aja sama min. Jadinya dia cos T. Alright. Kalau kita sudah dapat kita ini ya saling ini ada sin sin terus jadinya ini min 2 sin T. Terus ini cos ada min cos jadinya abis dan di sorry. Wait, what? Dia kan tambah. Oh, dia ini gabungan ya. Jadi dia nggak bisa. Oh, bisa, Deng. Ini kan ya ini kan sepaket ya. Sorry. Ini kan sepaket. Lalu dia bakal di min cos T. Dan wow, kita dapat cos-cos ya samaan ya. Jadi dia cos cos min 2 sin T dikurangi 1. Oke. Eh dan kita kan mencari T aksennya itu kan. Maka jika T aksennya sama dengan XY sama dengan 0, maka cos maka 0 itu harus sama dengan cos T min 2 sin T min 1 kan. Balik. Tapi nggak apa-apa. Eh, nah, ini tuh ya jawabannya adalah cos T-nya sama dengan 0 karena dia min 1 atau sin T akan menghasilkan min setengah. Oke. Nah, lalu kita akan menambah pertanyaan nih. Kayak kapan si cos T ini akan menghasilkan 0? Yaitu saat T-nya sama dengan pi per 2. Ini BTW ada di soal pertama ya. Atau dia 3 pi per 2. Oke, kita akan poin dulu. Kapan sin T min setengah? Yaitu saat, nah ini pembuktinya bisa pakai itu ya, pakai kalkulator simbol ya. Saya pakai simbol tadi ngeceknya. Itu ketika dia 7 pi per 6 atau ketika dia 11 pi per 6. Alright. Lalu kita bakal uji nilai untuk setiap T-nya. Jadi kita kan sudah dapat ya. Jadi kayak misal kita mau ini, cek ini, mau cek ini sama mau cek ini. Woi, ngomongnya habis.
Kita bakal cek yang merah terlebih dahulu, yaitu ketika ini ya, ketika T sama dengan I per 2. Oke, what's gonna happen is 2 cos kuadrat I per 2 itu bakal ditambahin dengan sin kuadrat I per 2. Ini tuh otomatis persamaannya ini ya. Terus dikurangi sin I per 2. I per 2 oke, sudah cukup ya. Nah, ini kan tadi kan 2 cos kuadrat itu akan menghasilkan 0 kan. Berarti ini 0 terus ditambah. Nah, ini tuh akan menghasilkan 1 kuadrat atau 1 ya. Nah, ini kan 1 dikurangi 1 ya sama dengan 0 gitu. Bagaimana kalau dia 3 di 2? Itu sama dengan 2 cos kuadrat 32 ditambah sin kuadrat kan 0 ya. Terus ditambah berapa ini teh? 1 juga ya. Ini dia min 1 kuadrat terus dikurangi min 1. Berikutnya sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti ini jawabnya 2. Lalu what if kalau misalnya pink, kalau T sama dengan tadi 7 ya. 7 pi per 6. Ini yang unik ya. So unique. So 2 cos kuadrat kalau dia 7 pi per 6. Sin kuadrat 7 pi per 6. Kelihatan gak sih? Aduh, astagfirullahaladzim. Wah. Oke, there you go. Sin 7 per 6 ini akan menghasilkan otomatis. Oke, oke, ini agak ribet karena kita bakal ketemu minus apa menemu akar maksudnya. Terus ditambah, nah ini yang tadi kita temuin 1 per 2 kuadrat terus dikurangi 1 per 2. Ini kan kuadratin ya, berarti kan ini lepas nih. Ininya lepas, terus ininya pun juga lepas. Bakal dikuadratin. Ditambah 1 per 4. Ditambah, oh ya ditambah. Dan ini kalau kita sederhanain, dia jadinya 6 ditambah 1. Sorry, 2 ya. Kan 4 nih, berarti kan dia kan kali 2 kan. Berarti 6 ditambah 1, ini 2 nih, ya kan? Tambahkan 2, ya benar. Jadi sama dengan 9 per 4. Nah, 9 per 4 itu sama dengan, ini berapa? 1,34 ya? 2 per 4. Apa? 2, 2 setengah. 2 1 per 4. 1 per 4. Oke, kita bakal lanjut lagi guys. Jika saat dia 11. Actually, ini soal, dia bakal sama sih ininya. Kita cek ya. Iya, di sini aja malam-malam guys. Waduh, sudah capek ya sebetulnya. Tugas. Hmm. Nah, kalau ini dia akarnya jadi positif, which is no different actually. Kalau di ininya, 1/2 sampai ini. Sama ya, 3/4 juta. Lanjut ke tambah 1/4 tambah 1/2 sama dengan
6 tambah 1 ditambah 2, 4. 9 per 4. 9 per 4 itu 9, 21 per 4. Jeng jeng. Oke, oke, oke. Aman? Aman. Oke. Oke. So, kita tuh mendapatkan ini guys. Mendapatkan sebuah fakta. Bahwa nilai Txy itu maksimum eh maksimum saat T-nya adalah, sorry ini maksimum ya? Ya, 7 pi per 6. Oke, sorry. BTW ini itu nilai maksimumnya ya. Karena dia gede gitu. Nah, nilai minimumnya adalah kan saat ketika ini guys, tapi minimumnya itu ketika saat dia ada di sini. Oke. Dan 11 nah, dengan besar 9 per 4 atau 2,1/4 atau 2,25. Lalu oh wait, ini kita nggak perlu. Kita nggak perlu. Oh, salah ya. Oke, nah dim baik. Oke, jadi kita kan udah nemu nih. Ini 2,1/4 itu kan gede ya, tinggi ya. Berarti kita tuh harus mencari titiknya itu di mana. Oke, dapat nih kan. Maka titik eh, saat T sama dengan 7 pi per 6 adalah X, Y. Dia cos 7 pi per 6 ini sin 7 pi per 6 terus dengan yang lagi dengan akar 3 banding 2 kalau dia sama dengan ini setengah. Jadi titiknya adalah min 3/2 min 1/2. Untuk titik 11 pi per 6 adalah X cos Y sin. Wait, kelihatan nggak? 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 Wah, mepet, mepet, mepet. Wah, kenapa buram? Oke, 11 pi 6, 11 pi 6. Ini juga sama, 1/2. Positif nggak sih? Oh, nih. Oh, positif, positifnya yang di atas ya. Akar 3 banding 2. Jadi titiknya itu adalah 3/2, 1/2. Oke, maka kesimpulannya adalah kasih nama dulu deh. M Iqbal Rashid. Itu nanti deh. Kocak, kocak. Kesimpulan dulu, guys. Sorry, lihat. Oh, ini ya.
Kesimpulan. So, jadi apa tuh? Suhu suhu akan maksimum suhu akan maksimum saat titik min 3 akar 2 eh sama dan berarti positif dengan besar suhu 2,25. Oke, dan suhu akan minimum pada titik. Nah, dia tuh minimum kan pada sini ya, pada saat dia di sini guys. Mana sih? Ya harus kelihatan lah ya. Ah, pada saat di sini ya. Dan itu 0,5 gitu. Berarti dia akan sama besar 0,12 dengan besar suhu suhunya sama dengan setengah 1/4 minus 1/4. Yang pada sheet 130122324134 Oke, sekian, terima kasih. Berikut adalah jawabannya. Jadi dia maksimum saat titik min akar 3 per 2, setengah. Lalu dia juga akan maksimum saat akar 3 positif per 2 positif sama min setengah, dan dia akan minimum saat 0, setengah. Oh ya, maksimumnya dia misalnya 2,25 atau 2/1/4 atau 9/4, dan dia akan minimum ketika saat dia suhunya min 1/4. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf sekali durasinya sangat panjang. Ini materinya sangat-sangat berat ya, banyak sekali faktor yang harus kita pelajari. Ya, semangat untuk kakak yang memeriksa. Terima kasih.